membanggakan dan membuktikan. Salam Pramuka. Kami dari kontingen Kuartir Cabang Kabupaten Magelang memperkenalkan saya Imam Fahrul Razi. Saya Amanda Busma Dewi. Saya Anissa Nur Khalifah. Saya Abdullah Azam Alauddin. Saya Rista Nur Indasari. Pada kesempatan kali ini, kami akan melaporkan mengenai PP 005 tahun 2017. Pengertian Dewan Kerja. Dewan Kerja merupakan wadah pembinaan dan pengembangan kaderisasi kepemimpinan pramuka penegak dan pramuka pendidikan sebagai bagian integral dan badan kelengkapan kuartir yang diawasi dalam pengelolaannya oleh orang dewasa. Maksud dari Dewan Kerja memberi kesempatan untuk menambah pengetahuan dan pengalaman di bidang organisasi serta mengembangkan bakat kepemimpinan. Sedangkan tujuannya menambah pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman dalam pengelolaan organisasi, pengembangan bakat kepemimpinan, dan pengabdiannya kepada gerakan pramuka, masyarakat, bangsa, dan negara. Keanggotaan dari Dewan Kerja beranggotakan pramuka penegak dan pramuka pendidikan putri putra yang bersifat kolektif dan kolegial serta berstatus sebagai satuan bina sekaligus sebagai satuan gerak dan berkedudukan sebagai badan kelengkapan kuartir dalam hal pembinaan dan kegiatan. Fungsi dari Dewan Kerja yang pertama, pelaksana keputusan musyawarah dan sidang paripurna yang telah ditetapkan oleh kuartir. Yang kedua, pembuat dan pemberi pandangan kepada kuartir tentang kegiatan pramuka. Ketiga, pengelola program pembinaan dan kegiatan pramuka di kuartir. Keempat, penghubung antara pramuka penegak dan pramuka pendidikan di kuartir. Yang kelima, pendukung pelaksanaan tugas kuartir. Selanjutnya, tugas pokok dari Dewan Kerja yang pertama, melaksanakan keputusan muspanitera yang telah disahkan oleh musyawarah kuartir. Yang kedua, memberikan bimbingan kepada Dewan Kerja yang berada setingkat di bawahnya. Yang ketiga, melakukan koordinasi dan konsultasi antara Dewan Kerja. Yang keempat, mengkaji, mengkoordinasikan, mengusulkan bentuk program pembinaan dan kegiatan berikut tata peraturannya bagi pramuka penegak dan pramuka pendidikan di kuartir. Yang kelima, meneliti dan mengevaluasi program dan kegiatan termasuk masalah yang dihadapi menyangkut proses pembinaan. Yang keenam, mensosialisasikan suatu peraturan maupun petunjuk penyelenggaraan. Ketujuh, merencanakan dan melaporkan kegiatan yang dilakukan dan disampaikan pada sidang paripurna. Kedelapan, membantu kuartir melaksanakan program. Kesembilan, melaksanakan sidang paripurna. Kesepuluh, menyelenggarakan muspanitera. Bab 5. Tanggung jawab dan laporan Dewan Kerja. 1. Tanggung jawab. Dewan Kerja tanggung jawab atas pelaksanaan fungsi dan tugas pokok serta kebijakan kepada muspanitera dan kuartirnya. 2. Laporan. Dewan Kerja memberikan laporan atas kegiatan yang dilaksanakan berikut pertanggungjawaban keuangan kepada kuartir melalui ketua kuartir. Dewan Kerja menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan dan kebijakan secara berkala dalam bidang paripurna. Bab 6. Hubungan kerja Dewan Kerja. Hubungan Dewan Kerja dengan kuartir berbentuk hubungan koordinatif dan konsultatif dalam hal memikirkan, merencanakan, memutuskan, dan menilai kegiatan pramuka penegak dan pramuka pendidikan sesuai dengan wilayah kerjanya. Hubungan antar Dewan Kerja berupa informatif, koordinatif, dan konsultatif. Bab 7. Masa bakti. Masa bakti Dewan Kerja dimulai dan berakhir dengan masa bakti kuartir. Sebelum Dewan Kerja atau hasil muspanitera belum disahkan melalui surat keputusan kuartir, maka pengurus Dewan Kerja penyelenggara muspanitera masih tetap menjalankan fungsi dan tugasnya. Bab 8. Organisasi Dewan Kerja. Struktur organisasi Dewan Kerja mengikuti pengorganisasian kuartirnya. Tingkat nasional disebut juga Dewan Kerja Nasional. 2. Tingkat daerah disebut juga dengan Dewan Kerja Daerah. 3. Tingkat cabang disebut juga dengan Dewan Kerja Cabang. 4. Tingkat ranting disebut juga dengan Dewan Kerja Ranting. Struktur pengurusan Dewan Kerja. Seorang ketua merangkap anggota. 2. Seorang wakil ketua merangkap anggota. 3. Sekretaris merangkap anggota. 4. Bendahara. 5. Para ketua bidang. 6. Beberapa anggota Dewan Kerja. Komposisi kepengurusan Dewan Kerja. Jika ketua seorang pria, maka wakil ketua seorang putri, dan begitu pula sebaliknya. Jumlah anggota Dewan Kerja secara keseluruhan secara ganjil. Pembidangan kepengurusan Dewan Kerja terdiri dari 1.
bidang kajian kepramukaan, 2. Bidang kegiatan, 3. Bidang pembinaan dan pengembangan, 4. Bidang penelitian dan evaluasi. Pembagian tugas Dewan Kerja meliputi ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, ketua bidang, anggota Dewan Kerja, serta seluruh anggota Dewan Kerja. Masing-masing bidang ini tentunya berfungsi untuk menunjang kegiatan dan tugas pokok Dewan Kerja. Dewan Kerja memiliki 4 bidang. Yang pertama kajian kepramukaan, yang kedua kegiatan, yang ketiga pembinaan dan pengembangan, yang keempat evaluasi. Mekanisme kegiatannya tentu mengikuti adat dan kebiasaan dari Dewan Kerja masing-masing ranting. Sistem administrasi dan perencanaan Dewan Kerja memiliki 3 poin utama. Yang pertama, mengikuti administrasi dari kuartir. Yang kedua, surat menyurat dan pengurusan dokumen dari Dewan Kerja serta kuartir. Dan yang ketiga, ikut serta menyusun anggaran kuartir. Dewan Kerja memiliki 3 sumber dana. Yang pertama, alokasi dana dari kuartir. Yang kedua adalah usaha dan Dewan Kerja. Dan yang ketiga, iuran usaha kegiatan. Dalam operasional kegiatan, Dewan Kerja memiliki agenda yang harus dilaksanakan. Agenda tersebut adalah sidang paripurna dan musyawarah. Sidang paripurna dilaksanakan minimal 1 tahun sekali sebelum rapat kerja kuartir dilaksanakan. Sedangkan musyawarah atau yang lebih dikenal dengan muspanitra dilaksanakan menjelang masa akhir masa bakti Dewan Kerja atau sebulan sebelum musyawarah kuartir dilaksanakan. Untuk kepesertaan, para calon anggota Dewan Kerja harus memenuhi persyaratan yang dituju. Adapun persyaratan tersebut adalah masih aktif dalam gugus depan, minimal menjadi pramuka penegak di tingkat bantara atau pramuka penegak, dan berusia 18-23 tahun serta belum menikah. Adapun persyaratan lainnya sesuai dengan adat kuartir masing-masing. Anggota Dewan Kerja dipilih melalui proses seleksi yang diajukan oleh Dewan Formatur dalam muspanitra, memenuhi syarat, mempunyai surat aktif dari gugus depan dan memiliki surat mandat dari kuartirnya. Di dalam Dewan Kerjaan terbagi menjadi 2 hak dan kewajibannya. Yang pertama, haknya mengajukan tujuan dan fungsi pokok Dewan Kerja. Yang kedua, mengikuti kegiatan Dewan Kerja. Yang ketiga, mengetahui perkembangan Dewan Kerja. Selanjutnya, kewajiban Dewan Kerja yang pertama adalah mematuhi ADART Gerakan Pramuka. Selanjutnya, mengikuti tata adat Kedewan Kerjaan, dan yang terakhir adalah menjaga kode kehormatan pramuka. Dalam Kedewan Kerjaan ada 3 proses di dalam keanggotaan: mutasi, pergantian, dan pemberhentian. Mutasi adalah jika Dewan Kerja tidak efektif dalam kinerjanya, itu dilakukan oleh 2/3 dari anggota dan disetujui oleh kuartirnya. Selanjutnya adalah pemberhentian Dewan Kerjaan. Itu dilakukan jika Dewan Kerja melakukan pernikahan, meninggal dunia, kerja, atau melanggar kode kehormatan pramuka. Itu disahkan juga oleh kuartirnya. Dan yang terakhir adalah pergantian Dewan Kerja dikarenakan ada kekosongan di Dewan Kerjaan. Maka dari itu dibutuhkan untuk anggota-anggota baru. Dalam anggota ini disetujui oleh kuartirnya. Terima kasih. Demikian video dari kami. Semoga video ini dapat membantu rekan-rekan sekalian dalam pengaplikasian dalam sistem pengelolaan pada Dewan Kerja. Kami dari Kuartir Cabang Kabupaten Magelang mengucapkan terima kasih. KPDK 2021 meningkatkan kualitas, membangkitkan sinergi Dewan Kerja. Jaga